Ya, pemirsa, salah satu cara rehabilitasi yang ada di pikiran kita, tempatnya adalah seperti sebuah penjara begitu. Cara merehabilitasi pun sepertinya menyeramkan. Pandangan seperti itu tidak sepenuhnya benar. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan tayangan berikut. Narkotika tidak hanya mempunyai efek berbahaya bagi tubuh, tapi juga bagi kehidupan sosial dan masa depan pengguna. Ciri-ciri awal jika seseorang mulai menggunakan narkoba terlihat dari penampilannya yang berubah atau kebiasaannya yang berubah, seperti tidak mempedulikan kebersihan diri, mulai menghindari keluarga, selalu meminta uang dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Barang-barang di rumah pun mulai menghilang dan kamar menjadi tempat yang terlarang untuk dimasuki oleh orang tua. Jika seseorang sudah terbukti menggunakan narkoba, sebaiknya ia dibawa ke pusat rehabilitasi seperti unit terapi dan rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional. Kesan yang timbul ketika mengunjungi unit terapi dan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang terletak di Desa Wates, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, adalah tempatnya yang sejuk, bersih, dan jauh dari kesan seperti penjara. Sebuah jalan utama yang sepi dengan deretan guest house dan juga rumah dinas, dan tidak jauh ada sebuah fasilitas olahraga dan gedung serbaguna. Segala fasilitas untuk keperluan mantan pengguna narkoba seperti fasilitas tes urin dan darah serta fasilitas terapi pun tersedia. Berbagai aktivitas dirancang agar penghuni dapat kembali sehat, bersih dan bisa kembali ke masyarakat. Tinggalkan pandangan bahwa tempat rehabilitasi menyeramkan. Namun senyaman apapun tempat rehabilitasi, jangan sampai Anda masuk sebagai penghuni. Misalnya katakanlah ada tanda-tanda bahwa anak memakai begitu ya. Yeah. Nah, yang paling bijak sikap orang tua untuk menyelamatkan anak ini bagaimana? Makanya itu ada satu tanda bukan berarti dia pasti. Oke. Ya kan? Tetapi semua itu kan add up gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang dia jarang mau makan, jarang mau mandi, pergi melulu sama teman, nilai pada jatuh semua. Kok jumlah uang juga makin meningkat, kemana, apa yang dia beliin gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya memang kejadian gitu, memang perlu dilakukan konfrontasi. Ya. Tapi kita sebagai orang tua apakah boleh? Jangan marah-marah gitu ya. Okay. Istilahnya bukan soal marah-marah atau teriak-teriak, tegas. Aku pengen tahu apa yang kejadian. Ya. Langsung aja dikonfrontir saya melihat begitu? melihat begini. Apakah kamu pakai? Gitu. Kalau dia bilang enggak, ya bisa aja kita langsung tes gitu ya. Orang lain tuh tidak berani mengatakan kepada orang tua. Gitu. Anakmu kayaknya begini-begini. Belum tentu bisa diterima dengan baik loh. Karena orang tua selalu sikapnya kemudian langsung melindungi gitu. Dan itu codependency itu. Dr. Kusman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa pulih? Rehabilitasi itu menurut principle of treatment ya, nggak ada satupun di dunia ini ya terapi yang terbaik. Semua baik, asal memenuhi dua syarat. Satu, dia harus berhubungan dengan medical, kan dia manusia kan, jadi harus punya hubungan dengan medical supaya terjamin fisik atau psikisnya. Yang kedua, di dalam rehabilitasi itu harus ada cardinal rule namanya. Yaitu? Satu, no violence, nggak boleh ada kekerasan. Kedua, no sex, ya kan? Yang ketiga tentunya no drugs. Okay. Nah, jadi sampai kapan dia di sana? Kalau BNN 6 bulan. 6 bulan, selesai 6 bulan dia masuk pasca rehabilitasi sampai nanti dia bisa berkurang stigmanya tadi, dia bisa kerja dan sebagainya, kita dampingi. Kalau soal lama waktunya dia pulih ya individual. Yang penting kalau orang mau pulih ya harus punya dua hal. Satu, dia punya motivasi untuk apa dia sembuh, pulih. Penting itu. Dan sebagai orang tua harus tahu dan mendukung untuk apa dia sembuh, untuk pulih. Setiap orang beda-beda kan. Yang kedua, harus ada orang yang tanpa pamrih. Pamrih loh ya. Mau bantu kalau dia istilahnya lagi suges gitu. Lagi istilahnya suges apa? Craving kalau bilang. Dok, boleh bertanya, selama ini waktu rehabilitasi itu
keberhasilannya lebih banyak atau kembali lagi? Di rehab. Ya. Nah, karena keberhasilannya sangat tinggi, sangat rendah, ya. Artinya mereka tuh mudah kambuh. Jadi banyak tidak berhasil. Ya, karena itu keluar yang namanya Inpres nomor 12 untuk membuat program pasca rehab. Pasca rehab artinya didampingi sampai dia pertama tujuannya itu untuk mencegah relapse-nya. Iya, tapi yang didampingi itu, yang mendampingi itu kan berubah lagi. Iya, tetap kami punya konselor. Mengikuti terus Terus sampai dia nanti 24 jam? Oh enggak dong, nanti mereka diajarkan juga nanti kan saling menolong, sharing. Nampaknya nanti ada pertemuan-pertemuan yang kita pakai metode 12 step. Saya kira ini yang ada missing link-nya itu, makanya terjadi lagi pemulihan tadi menjadi kembali lagi, Dok. Itu yang sudah saya alami. Seperti inilah. Itu kan di Lido ya? Iya. Tempatnya kan? Rencananya. Tempatnya terlalu jauh. Oh ya. Harusnya dekat rumah kita, dekat RT, dekat dengan keluarga. Jadi keluarga tidak lagi berpikir untuk macet, untuk datang ke sana anaknya sedang apa, berbicara dulu, ini dulu, karena rehab semacam ini tidak ada formalitasnya. Harus dengan ramah tamah ini, harusnya ada rumah rehab yang seperti rumah, bukan rumah rehab seperti penjara. Ada yang berseragam, ya pakai nama gitu, terus galak gitu. Ini obatnya, kamu ini, kamu olahraga, kamu. Jadi dia malah bertambah stres. Maaf kalau saya mengatakan begitu, karena saya melihat Bu Titi? banyak sekali kegagalan luar biasa. Karena saya tadi tanya dengan dokter, apakah berkurang yang rehab tadi, apakah tidak ada perubahan? Ternyata kan tidak bisa dijawab dengan jelas. Perubahan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi tidak totally berhasil. Mungkin saya katakan begini, Gimana, Mbak ujung-ujungnya begini. Untuk bisa bersih butuhkan 2 tahun berturut-turut dia bersih, baru dia Minimal. mempunyai masa depan. Kalau 6 bulan tidak ada hasil. Kemudian di sisi lain kalau dibilang diabetes, penyakit diabetes, ada nggak sih benar-benar orang yang diabetes Sembuh. penyakit sembuh? Nggak ada. Yang ada adalah terkendali. Adiksi juga begitu, kita harapkan terkendali. Ya, kalau misalnya dikatakan BNN jauh, Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous 12 langkah adalah tanggung jawab masing-masing orang yang di lingkungan masing-masing. Kalau kita mengatakan tugas Anda, maka 3 jari menunjuk jari sendiri. Mari Ibu kita membuat aftercare gitu kan, untuk membantu satu sama lain. Kumpulkan para orang tua di sana, ya Bapak bisa melakukan apa, Metro TV bisa melakukan apa. Harus bolak-balik pergi ke Lido. Itu adalah rehab, bukan aftercare. Iya. Aftercare harus seperti orang arisan, ada di mana-mana. Terima kasih semuanya telah bersedia berbagi. Pemirsa, bagaimanapun juga pengguna narkoba adalah korban yang harus ditolong, bukan dihukum. Yang harus dihukum adalah pengedar dan orang-orang yang menjerumuskan mereka. Saya Vivi Alaida Yahya, sampai jumpa.